Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat FDK Channel? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berjumpa lagi dalam acara Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan bersama saya Zaura Silviana. Dan kali ini tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh expert di bidang ilmu dakwah dan sosiologi agama. Siapa lagi kalau bukan ambu tercinta Dr. Hajah Heni Nuraini Gustini. Terbalik ya Heni ambu. Gustini Nuraini. Dr. Hajah Heni Gustini Nuraini. Semoga narasumber kita kali ini selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sahabat FDK Channel, bagaimana puasanya hari ini? Semoga masih lancar-lancar saja dan selalu diberikan kesehatan untuk melanjutkan puasa sampai hari Id nanti. Baik, sahabat FDK Channel, kali ini kita akan membahas tentang Ramadan untuk peduli ya, Bu ya. Oke. Seperti saya hari ini peduli kepada Ambu. Luar biasa. Karena menurut saya tadi mahasiswa tapi ternyata Ambu. Ini pertama saya ketemu Ambu. Fitnah etamanya. Ternyata Ambu teh cucunya udah 5 ya, Ambu. Iya, saya udah 5. Tapi masih kelihatan fit segar. Apa efek kepedulian Ambu terhadap lingkungan jadi membawa aura Ambu semakin awet muda ya, Bu? Sepertinya itu. Atau saya selalu bergaul dengan mahasiswa jadi ke bawah muda ya. Ya, Ambu, sekarang ini kan kita masuk ke di mana corona itu masih menjadi pandemik yang luar biasa ya, Bu ya. Dan ini merupakan Ramadan kedua ya, Bu ya, kita di masa pandemi seperti ini. Dan rasanya Indonesia ini termasuk menjadi 10 besar negara dermawan, Ambu, menurut World Giving Index. Nah, sahabat FDK Channel, kepedulian orang-orang Indonesia ini memang luar biasa, seperti keilmuan yang Ambu miliki ya, Bu ya, di bidang sosiologi agama, antropologi agama, terlebih khususnya di budaya ya, Ambu ya. Bagaimana sih menurut Ambu budaya kita nih, Ambu, di Indonesia ini tentang sense of carrying, gitu. Carrying gitu. Kan kalau boleh gitu, Ambu ya, harus RR gitu. Ya sebenarnya begini ya, yang namanya berderma itu ya, istilah saya itu berderma, kemudian kasih sayang, itu sebenarnya kultur dari masyarakat Indonesia secara umum. Jadi kalau misalnya Indonesia masyarakatnya disebut dermawan, hal-hal yang wajar saja, karena itu sudah menjadi kultur kita, ya, gotong royong. Iya kan, peduli sesama, itu sudah kultur kita. Makanya ada istilahnya ya filantropi ya, kedermawanan, bahwa kita sebagai manusia itu harus selalu berkasih sayang dengan sesama. Betul, tanpa harus melihat status sosial ya, atau latar belakang sosial seperti apa. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sekarang kita mengimplementasikan kerja mengajak orang itu untuk dermawan. Kemudian kita realisasikan di lapangan seperti apa, itu yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi bahwa kedermawanan masyarakat Indonesia itu sudah menjadi kultur kita. Oh gitu ya, Bu. Tapi ya, Bu, sekarang nih kan banyak yang anak-anak nih di bulan puasa ini berbagi takjil gitu, tapi tidak tahu apakah mereka puasa atau hanya ikut-ikutan takjil saja gitu. Tapi yang penting kita berbagi, peduli terhadap sesama gitu. Itu bagaimana tuh menurut Ambu hal yang seperti itu? Apakah banyak sebenarnya di jalanan ya, orang-orang yang tidak puasa pun ingin memberi, ya itu saja sudah syukur ya, dia mau memberikan sesuatu, itu sudah bersyukur, tanpa kita harus menjudge apakah dia puasa atau tidak. Tapi yang jelas kebiasaan mereka untuk memberi itu harus terlatih ya, harus dilatih juga ketika mereka masih usia kecil, berbagi dengan kawan, berbagi dengan teman sebaya, itu yang baik sebenarnya ya. Jadi kita nggak usah memikirkan dia itu puasa apa enggak, tapi dengan melihat kreativitas mereka di jalan membagi-bagikan tajil, mudah-mudahan saja itu bahkan menjadi
untuk dirinya gitu Amal loh. berkah dari Amal, Ramadan jadi ya, ada Ambu, ya? berkah, mungkin siapa tahu mereka juga nantinya bisa jadi santri. Iya, bener-bener Ambu. Iya. Amin ya, Ambu, ya. Hmm. Ya karena kan kalau udah masuk bulan Ramadan nih, orang-orang yang beragama Islam itu udah merasa bahagia karena, ada kurma di mana-mana, kolak, padahal bisa saja mereka memakan itu di luar Ramadan. Tapi, mungkin sudah menjadi budaya ya, Ambu, ya, kalau setiap buka puasa itu harus ada kolak, ada apa Iya, sebuah tradisi yang tidak harus dihilangkan. Kalau mhm, misalnya di Arab itu kurma, kita juga tidak bisa memaksa orang misalnya harus makan kurma, iya apalagi bener, Ambu, misalnya harganya mahal. mhm, Tapi kan ada yang lebih murah. Tapi kan masyarakat khususnya Jawa Barat misalnya itu kan dengan kolak itu luar biasa. Mereka ketemu setahun sekali ya, iya, wajar-wajar saja lah. gitu ya, Jadi Ambu, kita ya. juga nggak usah melihat kuduku korma atau bukan misalnya. Tapi yang terpenting adalah ketika melakukan itu semuanya ikhlas ya kan, Iya. dengan setulus hati, kita sambut puasa dengan bahagia, kita Iya, sambut puasa itu dengan sukacita gitu. Dan mhm. sebenarnya lebih baik sih pengennya ya puasa itu terus-menerus biar orang itu dermawannya Iya, terus-menerus. jadi continue ya, Ambu, ya? Heeh, jangan sampai berpikir begini, orang jadi dermawan itu karena Ramadan. Nah, setiap Mhm. bukan Ramadan pun usahakanlah kita dermawan, kan Iya, gitu. betul. Apalagi kita orang di fakultas dakwah. Dakwah Iya. filantropi ini harus dikembangkan Iya, sebenarnya. tapi Ambu misalnya ada satu pertanyaan gini, "Aduh saya di tahun kedua bulan Ramadan ini kena PHK dari pekerjaan, istri Mhm. pun juga nggak ada pemasukan." Terus solusi yang terbaik untuk berbagi karena Ramadan penuh dengan bulan peduli itu seperti apa sih Ambu harusnya untuk orang-orang yang terkena kasus seperti itu? Iya sebenarnya, kalau kita yakin sama Allah ya Mhm, berbuat baik satu itu akan dibalas balas Allah nggak ada halangan sebenarnya. mhm. Apakah dia sedang punya duit ya ataupun, dia sedang tidak Tidak, punya duit. mhm, Justru ketika dia punya duit inilah adalah mhm, ujian yang terberat. Bisa nggak dia menjadi seorang dermawan? Artinya mhm, memberikan sebagian atau menyisihkan mhm. Hartanya gitu sebagian ya, dari Mbak, ya? hartanya. Saya pikir Mhm, kalau dia seorang muslim nggak akan terhalang sih oleh itu ya. gitu ya, Mbak, ya? Apapun misalnya, Mhm. ya kita punya pisang 2 ya satu ewang misalnya, kan Iya iya, gitu. Mbak, ya? Punya kolak 2 mangkok, semangkok keluarkan Iya, misalnya. Tapi heeh. kan itu sangat-sangat perlu perjuangan, Iya, perlu, Ambu, ketauhidan yang tinggi bahwa ketika mhm, dia berbagi dalam susah itu adalah itu yang paling sulit. mhm. Tapi biasanya kalau lagi susah tuh berdoanya, "Ya Allah dibanyakan rezekinya," tapi ketika udah ada rezeki kadang-kadang suka lupa, Nah Ambu, ya? eta, jadi kadang-kadang seperti itu, kita sedang susah dekat dengan Allah, setelah tidak susah jauh lagi dengan Allah, nanti susah lagi dekat lagi dengan Allah. Nah, tidak seperti itu, kalau seorang muslim nggak begitulah insya Enggak Allah. ya, Mbak, ya? Iya, karena kan kalau kepedulian itu rasanya nggak jauh dari kepribadiannya gitu ya, Mbak, ya? Apakah dia mudah berbagi atau malah lebih suka tangan di Iya bawah iya, gitu, Ambu? ada kan misalnya ya keket mengkene lah, medit misalnya ya. Amit-amit, ih, Ambu, Iya amit-amit. makanya kalau medit itu susah Nauzubillah, iya. berbaginya, makanya ulah pedit gitulah. Orang muslim itu ya diusahakan ya dermawan itu kata saya juga harus berlatih dari sejak, tidak Ramadan. Jadi bisa nggak, ya ada kan orang itu dermawannya saat Ramadan. Jadi kalau Mhm. kawan-kawan saya yang pengemis itu ya, Heeh, itu ya. memanfaatkan kondisi itu karena bulan Ramadan cenah orang Islam teh sok balalager. Iya, Nah, balaget begitu. dikumpulin gitu, Ambu, Dikumpulin ya. gitu. Nah, Masya itu juga. Allah. Iya, sahabat FDK Channel, bagaimana puasanya hari ini? Ambu masih puasa? Masih. Alhamdulillah. Itu kelihatan Ambu dari aura pancaran Ambu, karena Ambu sering senyum, peduli ke saya. Kalau nggak peduli aku nggak senyum deh dari tadi ya. Kenal juga kagak, Atau kenalan dulu, Ambu. di WA aja. Heeh, Ah, itu ya. silaturahimnya ya, Ambu, Tapi ya? ya itu Mhm, tadi. Jadi mhm. kalau berbagi itu juga jangan hanya dipikirkan bahwa dengan benda, ya Iya, kan, dengan tersenyum, itu juga sudah bagian dari, kepedulian kebahagiaan, gitu ya, Bu, ya? kepedulian kepada orang. Bagaimana kalau kita misalnya jamotrot, istilah orang Sunda mah nya, dagang tutut, riweuh Iya. gitu teh. Jadi harus, kita diusahakanlah susah senang yuk kita tersenyum, karena itu juga akan memberikan
positif ke tubuh kita juga, Iya. gitu. Jadi, ada nggak sih sebenarnya Ambu efek gitu, misalkan kayak keberkahan bulan Ramadan yang tadinya orangnya koret-moret pedit gitu ya, Heeh. jadi, ternyata ketiban hatinya tuh kesentuhnya tuh pas di bulan Ramadan tiba-tiba melihat orang pada berbagi takjil setelah Ramadan, dia dendam pokoknya tahun depan harus mulai berbagi gitu. Ternyata umurnya nggak sampai, Ambu itu gimana, Ambu? Ya niatnya juga kalau dalam Islam itu niat nawagis dicatatnya ku malaikat, Oh gitu ya, insya Ambu Allah. ya? Jadi saya pikir tidak ada kebaikan yang tidak tercatat mau dilaksanakan atau tidak ya kan. Mhm mhm Bagaimana mhm. kalau memang usianya sudah sampai di situ ya mau apa lagi. Iya Tapi sih. punya niat baiknya itu sudah luar biasa. Jadi Islam itu tidak pernah istilah nama menet lah ya Mhm kebaikan mhm mhm. siapapun. Jadi kebaikan sebesar zarah pun itu akan diperhitungkan. Iya, Bu, Itu. betul. Karena memang sudah dari zaman Nabi ya, Bu, ya, Mm-mm. kepedulian itu harus kepada agama manapun, bukan kepada Islam Iya, aja ya, Bu, ya? iya. Jadi kata saya juga tadi bahwa di Indonesia ini dehnya, Indonesia ini jadi kultur masyarakat kita itu Mhm berderma. mhm. Makanya kalau di Jawa Barat itu kan ada silih asa, silih asih, silih Nah, apa tuh asuh. apa tuh? Ambu kan kalau Nah, sahabat FDK Channel sering baca, tapi kadang maknanya teh kurang meresep kalau kata bahasa itu mah. heeh. Jadi, kita silih asa, silih asuh, silih asih, itu kan menunjukkan bahwa pribadi Jawa Barat ini, masyarakat Jawa Barat itu kudu dedehan, nyaahan, gitu Mhm. kan, ke Iya, Bu, siapapun, mhm. sekalipun ke musuh, lah sing nyaah we kitu ulah dikadek, gitu kan. Iya, Bu. Nah, atawa Mhm dicarekan mhm misalnya. mhm Itu mhm. kan, memberikan efek yang sangat luar biasa untuk Iya. masyarakat Jawa Barat itu. Mhm mhm Jadi mhm. apapun yang terjadi kita akan selalu ingin berbagi, ingin memberi. Kalaupun itu yang pelit eta malah sekian persen meureun Mhm mhm mhm. tidak semuanya masyarakat itu pedit, kalaupun ada nya meureun eta mah kakarak beungharkeun wae weh gitu tah. Tapi kita usahakan bagaimana caranya membawa dia untuk mau berbagi. Gitu. Jadi Mhm. kita memberikan Iya, contoh ya Bu, kan, kita mhm. memberikan keteladanan karena di situ bahwa kita ini sangat butuh contoh. Mhm Kalaupun mhm. kita berkoak-koak, kamu ya kalau bisa nih berderma, kamu kalau bisa itu bersodako, manehna tara, misalnya kan banyak yang seperti itu. Iya, Ambu, Nah, bener. itu. Ada juga di sekeliling yang ngumpulin aja, tahu-taunya busuk, besoknya nggak Ya dimakan. Itu iya banyak itu, itu, Ambu, begitu. banyak. Apalagi Mhm. kalau puasa kan, wah nanti Iya. buka segala dikumpulkan kolak, rujak, candil, kumpulkan rek taraweh, ripuh, segala dihuapkeun. Ini yang Lama-lama makannya sambil tidur, iya Ambu, gitu. iya, jadi sederhana. Kalau Mhm. orang Sunda bilang si Sinegar Tengah. Si Negara Rasulullah juga Tengah. mengatakan sedang-sedang Sedang saja, ya. kenyang jangan, kelaparan jangan gitu Iya ya, Bu, iya, ya. gitu. Jadi bukanya pas dengan yang manis-manis, Mhm. semanis Ambu Iya yang menemani iyalah, saya sore pokoknya hari kalau ini. bikin teh tidak usah pakai gula sudah manis, yang penting yang Iya. pembuatnya aja senyum, iya kan? Iya iya, bener bener bener, Iya, Ambu, bener bener. kita nih dengan suami Heeh, nih, heeh, gimana? kebayang nggak? Seru nih ilmunya. Kalau dengan suami nih, Mhm. makan bagus, gepuk ada, goreng ayam ada, pecel pokoknya di meja penuh, terus kitanya nih, semungut misalnya. Eh, lihat istrinya wajahnya aja, pikasieun gini, judes jebras-jebris misalnya. Mhm Nah, mhm. akan ini nggak, Nggak nafsu tertarik ya? nggak? Nggak Oh oh, nafsu. nggak Tapi kalau nafsu. kita walaupun hanya sekedar kurmanya 2, kolaknya hanya setengah cangkir, hanya teh segelas air bening, tapi wajah istrinya begitu, membahagiakan dia, kenapa tidak? Itu bakal lebih bahagia lagi, Iya ya, Bu, ya. ya kan? Bener Jadi bener bener. kesederhanaan itu juga harus diciptakan di masyarakat ini. Jangan misalnya ketika Ramadan, wah segala diaya-ayakeun misalnya. Iya, bener Ya, bener, Bu. karena sekeliling kita belum tentu mereka punya Iya makanan. bener, Ambu, Mereka juga mhm. jangan karena boro-boro puasa misalnya yang di pinggir-pinggir Mhm. jalan ya. Kalau di Bandung Mhm. itu banyak manusia gerobak, anak Jadi jalanan yang hidupnya di memang gerobak gitu miskin. ya, Bu, Iya, ya? hidupnya di gerobak. Dia cari makannya hanya mengandalkan jadi pamulung ya, barang bekas kan gitu. Nah, ini patut kita mulai pikirkan juga. Lebih baik kita mencoba berbagi. Iya Jika sih, punya Ambu. lebih, lihat kiri kanan. Jangan-jangan Mhm. ada tetangga kita yang tidak makan, kan Iya, gitu. bener bener, Ambu, bener. Tapi kadang-kadang kalau kita ngomong sama anak milenial sekarang tuh, Ambu, ya,
Gini, ayo kita berbagi, ngapain ngurusin orang miskin, itu kan urusan pemerintah. Itu gimana tuh, Ambu? Kita ngejawabnya ke teman-teman milenial yang saat ini. Ya orang miskin itu kan diurus oleh pemerintah juga nggak 100%. Juga pilihan, banyak salah alamat, bansos juga salah Iya, alamat Ambu, kebanyakan. Pinjaman bener. uang dari BRI aja BPUPM ya, sekarang ya, Ambu antri tuh, Ambu. UMKM ngantri. Yang kaya juga bisa kok ngantri. Nah, ini juga Kadang-kadang yang antri tuh gelangnya tebel-tebel. iya, jadi persoalannya sekarang kita tidak melihat yang garis kemiskinan itu seperti apa. Tapi ketika dia tidak bisa makan, ya bantulah. Ya Ya, kan, masa Ambu. COVID ini yang namanya miskin itu banyak juga orang miskin baru. Iya, Ambu, Iya benar. kan, dia di PHK, tidak punya penghasilan, Betul. wajar. Kita tidak melihat, wah rumahnya gede, punya mobil, bawa mobil lagi ngajogrok tadi bensinan misalnya. Makan juga Iya, mereka susah. benar, Nah Ambu, benar, itu, saya pikir benar. begitu. Jadi kalau berbagi juga kita lihat kondisi lah. Kalau masa pandemi itu menurut saya rata. Rata ya, Rata Ambu ya. ya. Ya kalau ada orang-orang yang masih pamer harta ya sudahlah biarkan aja dia punya kahayang begitu misalnya ya kan dikritik juga Iya, nggak akan balik. benar, Ambu. Nggak ditanya sama malaikat ya, kamu punya harta bawa apa aja Iya, gitu ya, Ambu ya, enggak. ya Allah. Tapi sebenarnya amal kepedulian itu bisa membawa kita kepada apa namanya perilaku yang positif sih, Ambu, setelah Lebaran ini Sangat, gitu. sangat ya. Kita bisa menjadi pribadi yang penuh percaya diri, bisa menjadi pribadi yang selalu punya harapan ya, optimis gitu kan. Ala apa yang namanya onak dan duri itu hal yang sudah biasa, yang Ya, namanya cobaan itu kita hadapi. Semuanya yang paling penting adalah kita tetap menjadi manusia yang bersyukur. iya, Ambu. Nah, itu dia ya, Bu ya, kata kuncinya dari peduli ujung-ujungnya nanti bersyukur ya, Ambu ya. Bersyukur. Orang yang Hmm, tidak peduli itu ya orang yang tidak bersyukur. Hirupna teh kumaha mm-mm. maneh we sorangan gitu kan gitu. Padahal Iya, lamun iya. maot mau ngubur sorangan Iya, meureun. iya, Tetap benar-benar ya, akan Bu ya. diantar, tetap butuh doa. Makanya Mhm. banyak sekarang tuh orang-orang yang kaya begitu meninggal dia mengundang orang-orang yang tidak mampu untuk ngaji, untuk tahlil dan lain sebagainya. Teuing Iya. ditarima jeung teu namanya Iya, wallahu alam. iya, Gitu. Bu, bener, nggak Iya kan, kelihatan, nggak kelihatan. Padahal dia harusnya peduli dari awal. Iya, kenapa nggak pas nyawanya masih di badan gitu ya, Bu Mm-mm. ya, mereka berbagi. Iya, 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 kalau gitu sayang sekali hartanya yang kalau itu udah banyak ditumpuk, nggak dibawa mati juga, udah meninggal baru sok dibagi-bagiin gitu ya, Bu ya. Ya Mmm. mudah-mudahan tidak ada kata terlambat Iya juga sih, ya. ampun, bener, 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 Hanya ampun. kalau dibagi-bagi ke fakir miskin itu kan jarang, tapi kebanyakan jadi bagi waris. Iya, sampai Ya iyalah. gontok-gontokan, apa bahasanya, gontok-gontokan, berantem ya, Ya Bu ya? berantem pastilah Mhm, ya. mhm, mhm. Jadi kedermawanan sekali lagi itu adalah hal yang harus kita lakukan karena Rasulullah selalu memberikan tauladan seperti itu. Iya, Bu. Ya kan tanpa harus dia itu agama apa, Iya, ya kan? bener, Kita Bu. juga seringkali banyak menemukan para mualaf yang Iya, miskin ya mereka sudah mhm. masuk Islam. Nah, itu tuh jangan dibiarkan ya. Iya, bener, Kita Bu. sudah punya kebanggaan tersendiri sebenarnya ketika di Palestina ternyata Indonesia itu luar biasa di Iya, sana ya. iya, Bu. Mereka benar-benar kita jadi bangsa yang sangat diharapkan karena kita benar-benar peduli kepada Mhm, mereka. mhm, Nah, mhm. kalau ke bangsa Palestina aja peduli, kenapa ke bangsa kita sendiri nggak peduli? Iya, Itu harus itu. harus logikanya harus begitu. Jangan misalnya ke orang lain kita peduli dah karena ingin dipuji, ingin naik Mhm. peringkat, sementara masyarakat kita sendiri dibiarkan mati kutu misalnya, Iya, bener. dibiarkan Kelaparan gitu terbengkalai ya, Bu ya? kelaparan dan lain sebagainya. Ya karena dari kelaparan, dari masalah perut ini, Mhm, kan mhm. punya akibat fatal. Iya, Bu. Kriminal makin menggila, ya kan Bener, suami istri bener. juga parasea recok, Iya, terus enggesan, bercerai, kan iya, gitu. Itu tetap heeh. dari perut mulainya, perut Iya. atau bawah perut. Kalau saya di bawah perut itu lemak tuh. Lemak. Tapi kalau di lebaran nanti, itu lemak berfungsi sangat vital, Ambu, untuk, biar enak makan ketupat. Kan menjelang buka nih, Ambu, Menjelang jadi udah buka. hawanya udah hawa-hawa keroncongan sedikit. Iya. Ya, Ambu, kan, kalau kita lihat juga nih, Ambu, ya, negara kita tuh, apa ya,
kalau dibilang dari internalnya, kepeduliannya mungkin agak 50-50 ya, Bu, ya. Mana yang kaya harusnya kan mendekatkan kepada yang si miskin berbagi gitu, Ambi. Tapi si miskin kadang-kadang memperkaya diri nggak mau berbagi terhadap sesama miskin. Nah, Ambu kan, saya pernah baca tuh, di artikel Ambu yang membahas kayak gitu tuh, pada saat Ambu terjun langsung ke mereka, itu ada nggak sih Ambu melihat satu hal yang ternyata di depan belakang itu berbeda gitu pada saat, bertemu dengan mereka, Ambu? Maksudnya? Maksudnya seperti kayak keinginan, "Udahlah saya aja yang ngantri terus-terusan, entar kalau udah dapat pulang lagi ke rumah ganti baju, antri lagi." Ada nggak sih Ambu yang begitu? Memperkaya Ya diri sendiri gitu? banyak sih, banyak ya, apalagi kalau di Idul Kurban ya, kalau di Idul Heeh, Kurban itu kan daging. heeh, Jadi mereka iya bener banyak-banyak ya, daging daging. lalu dijual. Nah, itu kan penerimanya juga kebanyakan pedagang pasar juga, mereka tidak sendirian. Kemudian juga ketika lebaran misalnya, itu, antri juga mereka kalau di Bandung itu biasanya di Bio Farma, di pemakaman, itu kan antri, Oh, pemakaman-pemakaman juga itu menjadi tempat ziarah ya, mhm dengan mhm mhm. istilah uang sholawat Iya, gitu kan. heeh Nah heeh ini heeh kan, heeh. memunculkan hal-hal yang seperti itu, jadi banyak. Jadi orang-orang yang seperti itu juga ada yang serakahnya, Mhm orang mhm miskin juga mhm ada kok yang serakah, mhm. ya Mhm kan. mhm Tidak mhm mhm. hanya menjas misalnya orang kaya adalah yang serakah, yang miskin juga ada kok yang serakah. Mhm, iya, Bu, Mmm, ya, heeh. jadi di antara mereka juga kadang-kadang kita harus membangun juga, karakter diri ya, Mhm karakter mhm. mereka itu, karena kecemburuan satu dengan yang lain juga Iya muncul. iya. Misalnya, "Ah, si eta mah tara salat tapi duitna loba wae terus beunghar di lemburna." Mhm. Iya kan? Ari urang Mhm. nu salat, anger we miskin. Nah, itu sebuah Heeh. kecemburuan. Mhm mhm Sebuah mhm. kecemburuan. Mereka juga masyarakat yang bisa mencurigai Iya, siapapun, kan heeh, gitu. lebih pada ke dekat ya, Lebih Mi, ya? kepada kedekatan. Jadi, Mhm. itu kalau tidak dibangun, memang orang-orang miskin juga banyak yang tidak bersyukur. Mmm, mhm Orang-orang mhm. marginal misalnya itu banyak juga yang tidak bersyukur. Makanya Iya. dengan kepedulian kita itu tidak hanya sekedar memberi, tapi bagaimana sekarang kita membangun mentalitas mereka. Tetap Mmm, mereka juga harus memiliki akhlak yang baik, ya kan? mhm Akhlak baik mhm. mereka itu kan terlatih. Iya, Terlatihnya bener, Bu. kenapa? Misalnya kalau tadi misalnya pengemis ketika bulan Ramadan itu komunikasinya akan berbeda pagi Mhm. hari, siang hari, dan sore hari. Contohnya seperti apa tuh, Ya, Bu? seperti Mhm. misalnya kalau pagi-pagi ya, mereka pagi-pagi, mereka "Assalamualaikum, Mmm. punten Bu, kanggo buka puasa." Nah, Ah, itu udah iya, beda, bener bener bener, ya Ambu, kan? ya, mhm. Nanti siang hari juga sama bahasanya seperti itu. Nanti kalau ke maghrib beda lagi, Oh, "Assalamualaikum Bu, saya belum buka." Nah, padahal mah tara puasa, iya, Ambu, iya ya, kan? Yang saya tahu bener, mereka mhm. nggak puasa kok. Jadi Mhm. kadang datang ke Iya, masjid-masjid mereka itu, mhm, kan ada ya banyak-banyak di mana ada yang makanannya banyak, bersama nah di gitu ya, Bu? situlah gitu. Mmm, mhm Tapi mhm. ya kita juga nggak bisa menyalahkan mereka, ya kan? Iya Nggak sih. bisa menyalahkan mereka karena kerjasama kita masyarakat, kerjasama, pemerintahan kita tidak terjalin dengan baik untuk mengentaskan hal-hal yang Iya, Bu, seperti ya. itu. Berarti Jadi bukan cenderung harus dibiarkan. iya, Akhirnya, yang namanya turun ke jalan itu menjadi sebuah budaya, keluar dari kemiskinan adalah budaya mereka seperti itu. Bisa jadi mhm pelacur, mhm. bisa jadi, anak jalanan, itu kan Mhm sudah mhm budaya mhm. mereka saja. Cara Iya, jalan keluar yang paling cepat itu adalah seperti itu. harus sama-sama dirangkul antara Dirangkul pemerintah semua, dan kan, masyarakat gitu ya, Bu, kenapa ya? di beberapa negara itu misalnya bisa dihilangkan yang Mhm. namanya seperti itu, ya kan. Karena ada kerjasama semua. Mhm 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 Dari mhm. mulai dinas sosial, Iya individu, lembaga, apalagi kita. iya Kita kan, yang namanya, mengumpulkan zakat, sedekah, lembaga itu kan harus punya tujuan, iya, betul, ya kan? mhm, betul, Tujuannya Bu. adalah untuk mensejahterakan, melalui apa? Ya pemberdayaan masyarakat, tapi Mhm. kita belum sampai ke ujung situ. Iya sih, Ambu. Kelihatannya masih hanya berbagi nasi kotak, itu kan hanya Iya. sesaat. Tapi bagaimana sekarang
lembaga masyarakat, lembaga akademis, kita menyatu melakukan pemberdayaan masyarakat yang mereka sendiri bisa tegak di kakinya sendiri. Iya, Bu, itu yang masih Gitu. belum maksimal ya, Belum, Bu, kita ya? belum maksimal, tapi kita berharap ini kan kita punya jurusan PMI ya, Iya, itu yang benar benar benar. jangan hanya sekedar jurusan, saya yakin ke depannya jurusan ini harus benar-benar berkarya, memberdayakan masyarakatnya. Iya. Tidak hanya menjadi skripsi, tutup, selesai, wisuda, enggak skripsi nanti Skripsinya dipajang doang gitu, dipajang Bu, ya, aja. Nah, atas. tapi bagaimana sekarang jurusan memaksimalkan itu? Iya, Saya pikir jadi dakwah filantropi ini memang harus dikembangkan oleh Fakultas Dakwah itu melalui apa? Jurusan PMI. iya iya iya, Bu. Melalui jurusan PMI. Mudah-mudahan sahabat FDK Channel yang jurusannya di PMI itu bisa giroh semangat untuk berbagi kepedulian, semangat mentalnya itu ya, Bu ya. Mentalnya memang kayaknya mental milenial sekarang ini banyak dicarut marut sama apa ya, tontonan-tontonan yang harusnya mereka nontonnya FDK Channel nih, Ambu. Iya, Nonton kalau Ambu. sekarang mah dari mulai anak-anak sampai yang tua itu ikatan cinta. Makanya hidupnya juga kayak ikatan cinta, Elsa dong, Ambu. pabelit. Jadi persoalan kecil aja bisa diselesaikan jadi 200 episode. Itu kan biar ratingnya gede, Ambu. Iya, tapi justru itu menghabiskan waktu juga. Saya pikir ya emak-emak ini yang Iya tadinya sih. tidak menonton karena COVID ini ternyata ada yang punya ya akibat fatal juga. Bikin tumpeng, Iya, Ambu. iya. Ampun, ya Ya Allah. Mending kirim aja ke FDK sih. Baik, Ambu, alhamdulillah sahabat FDK Channel sudah banyak sekali pemaparan dari Ambu, cerita-cerita pengalaman Ambu mengenai antropologi atau sosiologi di masyarakat itu. Oke, Ambu, sebelum kita tutup nih, Ambu, aku mau minta satu atau dua kata patah yang menurut Ambu apa sih yang dimaksudkan dengan Ramadan bulan peduli itu? Intisari lah gitu. Intisarinya istilahnya Ramadan ini kita belum tentu juga menyambut Ramadan yang akan datang karena usia kita juga tidak ada yang tahu esok Iya, lusa atau berapa detik ke depan. Tapi mudah-mudahan dengan acara ini kepedulian kita juga menjadi tinggi ya, Iya, bahwa amin, masyarakat di amin. sekitar kita ini harus diperhatikan. Jadi bukan hanya masyarakat yang diberikan peduli itu karena rekan sekitar, saudara, tapi kita coba kembangkan ya, supaya masyarakat ini benar-benar merasakan Iya, bagaimana nikmatnya Ramadan, bagaimana berkahnya Ramadan, bagaimana Ramadan itu bisa membuat ikatan silaturahmi ini semakin kuat. Jadi yang namanya COVID itu sudah bukan lagi hal yang luar biasa ya, tapi menjadi hal yang biasa, tapi kemudian kita selalu mensyukurinya. Apapun yang diberikan Allah, saya pikir Allah punya maksud tersendiri. iya, Jadi betul. kepedulian inilah yang harus kita bangun, yang harus kita kembangkan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi selesai Ramadan, yuk kita peduli kepada masyarakat sekitar kita. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ambu, ilmunya yang sangat keren dan luar biasa. Baik sahabat FDK Channel, terima kasih telah menonton saya dan Ambu tercinta. Semoga apa yang disampaikan Ambu bermanfaat dan kita diberikan giroh mental yang baik sehingga menjadi pribadi yang bersyukur dan mendekatkan untuk berbagi peduli untuk kepada sesama baik di bulan Ramadan maupun di dalam maupun di luar Ramadan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ambu. Sama-sama.